Di awal memulai kan memang kan saya berangkatnya dari banyak masalah kan ya, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan. Jadi memang pada saat itu memang udah nggak ada pilihan dan memang berdoa minta jawaban untuk satu peluang yang bisa membuat hidup saya berubah gitu. Sebenarnya nggak kepikiran bisa ada di satu bisnis yang seperti ini. Cuman ngucap di doanya itu, Tuhan tolong kasih saya bisnis yang gampang, uangnya banyak. Insya Allah. Ternyata singkat cerita ya ada sponsor saya di Parama datang dan nggak pernah sebenarnya nggak pernah kontak, nggak pernah komunikasi kan, cuman kenal di pertemanan sebelumnya lah, cuman kenal doang di zaman bisnis sebelumnya. Sampai akhirnya dikenalin, terus diedukasi. Cuman sebenarnya cuma satu titik sih, begitu ngelihat minyak nyampur sama air, hati kecil saya tuh yang langsung wah gila ini gue bisa punya uang banyak. Jadi ada sebuah keyakinan yang timbul, walaupun kecil tapi itu yang jadi modal sampai sekarang. Dijelasin secara marketing plan, wah ini sederhana banget, ini yang gue cari. Karena selama ini kan banyak banget bisnis yang sangat rumit ya, kalau kita lihat bisnis binari lah kalau pada umumnya, kanan kiri seimbang, BB, omset kanan omset kiri dan lain sebagainya lah. Ini sederhana, tapi begitu semangatnya lupa untuk beli mesin nggak punya uang, aduh jadi kan lemes lagi gitu kan. 2 bulan cari utangan, 2 bulan baru ketemu, akhirnya udah jalan dan udah nggak ada kepikiran lagi jalan atau enggak bisnisnya, ada yang mau atau enggak, udah nggak kepikiran, pokoknya pilihannya jalan ke depan. Pada saat itu kerjaannya pokoknya setiap pagi udah ketemu orang aja, edukasi setiap orang. Jadi salah satunya yang jadi saksi sejarah itu Jupang, Pak Wikan, itu orang yang pertama kali saya edukasi, termasuk dalam satu kelompok orang-orang yang pertama kali saya edukasi. Tapi belum jodoh, tapi akhirnya baru jodoh juga gitu loh, tetap masuk gerbong dalam bisnis saya juga gitu ternyata ujung-ujungnya. Jadi perjalanan terus, ada yang nolak, ada yang nggak mau, jalan aja terus sampai akhirnya ada orang yang 1 tahun kemudian baru join, setelah mereka 1 tahun sebelumnya udah diedukasi, ternyata joinnya 1 tahun kemudian. Nah di perjalanan ini bukan hal yang mudah, karena ketemu dengan Dokter Andika satu persatu. Dokter Andika ini jalur 2A saya yang pertama, 2A yang ketiga, bener-bener awal banget gitu loh ya. Jadi bener-bener awal banget, kita nggak punya infrastruktur sama sekali. Jadi kalau mau lihat zaman dulu kala itu, kalau orang bilang sekarang oh Pak Deddy sih enak banget sekarang, kalau ada mesin waktu dan kita bawa ke masa lalu, belum tentu berani juga gitu. Karena permasalahannya sebenarnya sangat banyak untuk kejadian alasan untuk kita nggak ambil peluang Kangin Water pada saat itu. Hanya orang-orang terpilih yang punya keberanian sebenarnya yang memang melihat bahwa ini sebuah peluang. Jadi kita jalani itu benar-benar. Kebayang kalau apal Jakarta ya, saya pernah dari Bendungan Hilir ambil stok mesin di Kelapa Gading naik motor, naik Vario. Itu kalau yang tahu jaraknya, dari Kelapa Gading saya harus anter pasang mesin ke almarhum Roni Rich ke Sawangan Depok. Dari Kelapa Gading, dari Sawangan Depok saya lanjut ke Ciputat pasang mesin yang berikutnya. Itu kehujanan, kepanasan di motor itu benar-benar saya rasain itu. Jadi kalau bicara soal susah, sulit, proses ya, itu benar-benar ngerasain dari bawah banget. Jadi sampai hari ini sebenarnya kalau bicara pilihan untuk saya nggak perlu repot-repot lagi sih sebenarnya bisa. Tapi justru sekarang istilahnya mungkin udah bergeser levelnya kali ya, udah nggak usah ngomongin cari uang lagi, karena Enagic udah pasti kasih income itu udah pasti selalu setiap bulan. Selama 10 tahun berkarir Enagic nggak pernah nggak kasih, nggak pernah nggak transfer. Jadi kita udah nggak usah ngomongin duit lagi lah di level ini. Yang kita lakukan adalah gimana caranya membantu teman-teman kita langsung ataupun tidak langsung, supaya mereka juga ngerasain perubahan hidup yang kita rasain. Jadi sebenarnya kalau mau bicara egoisnya, ya udah aja mendingan kabur aja, udah nikmatin hidup gitu. Justru saya naik peringkat 6A25, saya pikir-pikir lagi, kenapa gue jadi makin sibuk ya gitu. Pikirinnya kan jadi, maksudnya bukan mau artinya sok jadi pengen diperhatiin, wah ini leader gue, mikirnya enggak. Tapi memang karena lebih terpanggil bersama yuk gitu, kita sama-sama. Karena ini sesuatu yang sebenarnya sangat mengasihkan lah untuk melihat perubahan hidup orang-orang gitu. Jadi kalau bicara secara bisnis, ya ini belum ada tandingannya sih kalau bicara Enagic sampai hari ini ya. Karena kalau ngelihat teman-teman yang dulu kita satu angkatan, yang mereka dulunya bahkan orang-orang hebat, dan kalau kita lihat di kondisi terkini, justru mereka yang punya pengalaman yang lebih banyak dan skill yang lebih hebat,
mereka sekarang di dunia persilatan MLM itu masih terus mulai lagi kayak Pertamina, ya kan, masih terus cari-cari perusahaan, masih nyangkul terus setiap saat ya. Sementara kita di posisi 6A23 aja minimal, itu udah mendapatkan sebuah kepastian gitu loh dari bonus title minimal $5.000. Kalau kita bicara di Indonesia kan udah bicara jumlah yang cukup fantastis lah, apalagi udah 6A24, 6A25 ya. Tapi tergantung balik lagi ke gaya hidup kita ya. Kalau gaya hidup kita juga nggak bisa diatur ya, akhirnya semuanya juga cuma lewat gitu. Sekarang tinggal gimana kitanya aja untuk mengelola apa yang sudah kita dapatkan. Jadi ini memang butuh perjalanan panjang lah, nggak terasa lah. Saya 6A25 10 tahun ya, masih banyak yang jauh lebih hebat sih. Ada yang cuma 7 tahun udah sampai DAS 7 gitu kan, yang tembus sejarah di dunia. Tapi ya kita nggak usah jadi patokan hal itu. Yang penting kita punya konsisten, udah pas mulai lagi kayak Pertamina, ya kan, masih terus cari-cari perusahaan, masih nyangkul terus setiap saat ya. Sementara kita di posisi 6A23 aja minimal, itu udah mendapatkan sebuah kepastian gitu loh dari bonus title minimal $5.000. Kalau kita bicara di Indonesia kan udah bicara jumlah yang cukup fantastis lah, apalagi udah 6A24, 6A25 ya. Tapi tergantung balik lagi ke gaya hidup kita ya. Kalau gaya hidup kita juga nggak bisa diatur ya, akhirnya semuanya juga cuma lewat gitu. Sekarang tinggal gimana kitanya aja untuk mengelola apa yang sudah kita dapatkan. Jadi ini memang butuh perjalanan panjang lah, nggak terasa lah. Saya 6A25 10 tahun ya, masih banyak yang jauh lebih hebat sih. Ada yang cuma 7 tahun udah sampai DAS 7 gitu kan, yang tembus sejarah di dunia. Tapi ya kita nggak usah jadi patokan hal itu. Yang penting kita punya konsisten, udah pasti dijamin 1000% ada hasil. Ya kembali laginya juga, tapi bukan cuma sekedar omset atau cuma otak kiri ya, tapi juga memang harus diseimbangkan dengan otak kanannya juga gitu. Dimana kita bisa melayani, kita bisa melakukan hal-hal yang memang mungkin secara bisnis ngapain lu mikirin yang begituan gitu, tapi memang kita harus mikirin orang, kita harus benar-benar punya hal yang baik lah untuk kita lakukan. Jadi bukan karena kita hebat, tapi karena memang kita seizin Tuhan 1 tahun kemudian dipercayakan anugerah anak kedua, seorang putri. 2021 lahir, sekarang umurnya 18 bulan, sekarang dianugerahi lagi anak berikutnya, masih inden di perut ya, udah 4 bulan. Jadi benar-benar satu persatu tuh impiannya dilengkapi gitu loh sama Tuhan. Jadi benar-benar amazing banget gitu. Bukan cuma soal uang, tapi value family-nya itu dilengkapi. Jadi makanya kalau bicara bahagia banget. Sekarang kalau bangun pagi atau setiap hari kalau di rumah udah itu si kecil udah papi wah. Dan dia menguatkan gitu loh. Ya itulah awal mulanya kan dari kesendirian, kesulitan, kesusahan, penderitaan untuk menjalankan sebuah bisnis disertai dengan masalah banyak. Tapi karena kita memang ya harus mental kuat sih. Kita kuat, percaya, yakin bahwa kita bisa lewatin, masih bisa. Cuma butuh sabar aja. Nah kadang-kala orang nggak sabar aja gitu. Sebenarnya udah mau selesai karena udah berhenti lebih dulu, lebih cepet. Padahal tinggal selangkah lagi aja berhasil. Akhirnya kadang baper gitu. Dia aja nggak bisa pakai baper. Banyak yang baper lewat akhirnya. Kurang lebih gitulah. Ya semoga ini bisa menguatkan lah pertemuan singkat seperti ini. Nah, kita bikin besar Surabaya lagi ya. Surabaya ini potensial luar biasa besar.